Hai, aku Karin. Saya Rane dan ini kapal otok-otok. Jika umumnya kapal dapat bergerak dengan menggunakan mesin diesel, ternyata ada juga loh kapal yang dapat bergerak tanpa bantuan mesin diesel. Namanya adalah kapal otok-otok. Untuk menjalankan kapal otok-otok ini membutuhkan air untuk dimasukkan ke dalam lempeng melalui pipa knalpot tersebut. Setelah itu, air akan dipanaskan melalui sumbu api dari bawah lempeng air. Panas dari sumbu api ini akan memanaskan air ke dalam lempeng hingga air mendidih dan menghasilkan uap, dan itu yang membuat kapalnya jalan. Uap tersebut akan mendesak keluar melalui pipa knalpot sehingga akhirnya kapal dapat melaju. Tapi, bagaimana kita bisa membuat sistem kapal otok-otok yang kinerjanya paling baik? Apakah dengan pipa knalpot yang panjang atau dengan diameter pipa knalpot yang besar? Nah, pada percobaan kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat kapal otok-otok yang menghasilkan kinerja yang paling baik. Nah, untuk itu kita harus membuat kapal otok-otoknya terlebih dahulu. Kapal otok-otok ini yang telah kami buat menggunakan bahan aluminium seng seperti gambar di samping dengan rangkaian seperti ini. Dan kita menghasilkan 4 buah kapal dengan variasi yang berbeda-beda. Di antaranya kami membuat kapal dengan 14 cm panjangnya dan diameter 0,4. Lalu dengan diameter yang sama 0,4 kita menggunakan juga sepanjang 10 cm. Lalu variasi ketiga kita menggunakan panjang 10 cm dengan diameter 0,3. Dan yang terakhir panjang 14 cm dengan diameter 0,3 juga. Nah, sehingga jadilah sistem kapal otok-otok seperti ini. Di ujung kapal otok-otok terdapat ship rudder untuk menstabilkan jalannya kapal otok-otok dan akan disimpan di sini. Untuk bagian lempeng air, kami menggunakan ukuran 5x5 cm, yang dimana pada salah satu sisinya kita akan melebihkan sedikit ukuran, yang dimana ukuran lebih tersebut itu akan ditempel pada sisi lainnya, menggunakan lem Araldite. Tapi sebelum ditempel, kita juga harus membuat sebuah wadah agar air dapat tertampung dalam lempeng tersebut. Kami menggunakan palu agar dalam seng itu bisa terbuat seperti cekungan seperti ini agar air dapat tertampung dalam lempeng. Baru sesudah itu kita dapat merekatkan sisi satunya dengan menggunakan lem Araldite. Setelah itu kami membuat 2 lubang kecil di lempeng air, yang dimana 2 lubang tersebut adalah tempat terhubungnya lempeng air dengan pipa air, sehingga jadilah rancangan seperti ini. Nah, sesuai rancangan yang sudah kami buat dalam bentuk digital, ukuran yang kami ambil untuk badan kapal otok-otok ini adalah sebesar 13 cm. Bagian sininya adalah 8 cm dan bagian alas dan untuk lebar sayap kami menggunakan 3 cm. Tapi untuk kalian yang ingin membuat di rumah sendiri, silakan menyesuaikan, di mana lebar sayap akan menjadi tinggi kapal. Dan untuk memasukkan mesin ini, kita membolongkan bagian tengah kapal dan direkatkan oleh rem Araldite. Lalu kapal pun sudah jadi. Percobaan akan dilakukan pada kolam lurus dengan kedalaman 30 cm, lebar 36 cm, dan panjang 150 cm. Kolam akan diberi tanda setiap 5 cm, dan setiap dengan variasi yang berbeda akan diuji cobakan sebanyak 3 kali. Kemudian pergerakannya akan direkam, lalu diamati waktu dan jarak tempuhnya melalui aplikasi KineMaster. Dengan perhitungan, akan didapatkan nilai kecepatan yang pada akhirnya akan dicari nilai daya dan gaya yang dihasilkan dari setiap sistem tersebut, yang dimana sistem yang menghasilkan gaya dan daya yang paling besar merupakan sistem yang menghasilkan kinerja yang paling baik. Nah, berikut ini adalah video percobaan dari setiap variasi kapal otok.
Tetapi, untuk mengetahui hal-hal tersebut seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita juga perlu mengetahui gaya gesekan yang ditimbulkan uap air pada percobaan kapal otok-otok ini. Untuk mendapatkan gaya, diperlukannya daya air yang dapat diketahui melalui sebuah percobaan. Nah, percobaan ini tidak hanya satu kali loh, bisa juga dicoba untuk 3 kalinya atau 5 kali atau bisa lebih untuk mendapatkan data yang tepat. Mulanya, terdapat beban dengan dua massa yang berbeda. Kita menggunakan beban terkecil yaitu sebesar 0,63 gram dan 1,03 gram sebagai beban yang berat. Beban tersebut akan dikaitkan dengan benang dan ditempel di bagian depan kepala badan kapal otok-otok. Kemudian seiring berjalannya waktu, beban tersebut akan menarik kapal hingga batasan lintasan yang ditentukan, dan benang tersebut akan berputar dengan katrol. Melalui percobaan tersebut didapatkan kecepatan yang ditempuh kapal melalui dua beban yang berbeda. Massa dari kapal tersebut akan diubah ke dalam gaya dengan menggunakan rumus massa dikali gravitasi. Dari banyaknya data dan percobaan yang sudah kami lakukan dan kami coba, dan inilah data yang sudah kami dapatkan. Ini tabel data dari percobaan. Setelah itu akan dibuat persamaan trendline dan perhitungan dengan mensubstitusi kecepatan rata-rata setiap percobaan ke dalam persamaan tersebut, sehingga didapatkan gaya dari kapal otok-otok yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan memiliki gaya yang sama, variasi 1 dan variasi 2 yang memiliki panjang pipa pendek menghasilkan kecepatan yang lebih besar bila dibandingkan dengan variasi yang menggunakan pipa panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kapal dengan pipa pendek memiliki peran dalam memperkecil gaya gesekan. Setelah mengetahui waktu, kecepatan, dan gaya, barulah kita dapat mengetahui daya yang dimiliki setiap variasi kapal otok-otok. Dengan menggunakan rumus gaya dikali kecepatan, didapatkan daya seperti berikut. Setelah dilakukannya banyak percobaan dan perhitungan data, dapat dilihat bahwa diameter dan panjang pipa otok-otok knalpot berpengaruh juga pada lajunya dan kinerjanya kapal otok-otok. Berdasarkan data dan grafik yang sudah kami olah, kapal otok-otok dengan panjang pipa knalpot 14 cm dan berdiameter 0,4 cm memiliki nilai tinggi terbaik untuk gaya mesin dan daya mesin. Sementara itu, kapal otok-otok dengan panjang pipa 10 cm dan diameter yang sama atau 0,4 cm juga memiliki nilai gaya dan daya mesin yang paling rendah bila dibandingkan dengan variasi lainnya. Nah, diketahui pula, gaya dan daya bersifat sebanding dalam percobaan ini. Semakin besar gaya yang dihasilkan suatu sistem, maka daya juga akan semakin besar. Diketahui pula, semakin panjang pipa dan semakin besar diameter pipa, maka mesin akan menghasilkan daya dan gaya yang besar. Sementara itu, semakin pendek pipa dan semakin kecil diameter pipa knalpot, maka daya dan gaya yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga pada percobaan kali ini, sistem yang menghasilkan kinerja yang paling baik dengan menghasilkan gaya dan gaya yang paling besar adalah kapal dengan panjang 14 cm dengan diameter 0,4 cm. Nah, itu adalah percobaan dari kapal otok-otok versi kami. Masih banyak loh variasi yang dapat kalian coba di rumah, seperti menggunakan bahan yang berbeda, memperbanyak variasi bentuk dan dari badan dan pipa misalnya, dan yang lainnya yang menghasilkan data-data yang lebih akurat. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami harap kalian juga bisa membuat kapal otok-otok versi kalian.